Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan di malam hari ini adalah topik tentang doa yang benar, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang doa, setiap kita pasti ada topik-topik doa, ada pergumulan-pergumulan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu saja setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab saudara, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu bertindak melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang rindu menjawab doa anak-anaknya. Artinya saudara bahwa kita rindu supaya doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan juga rindu sebagai Bapa yang baik, Dia rindu menjawab doa-doa kita. Jika demikian saudara, maka seharusnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seharusnya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sudah mengalami jawaban doa dalam hidup saudara? Apakah Tuhan sudah menyatakan keadilannya menjawab doa-doa saudara? Jika belum saudara, mungkin saat ini, selain memang ada waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tetapi kita perlu merenungkan, apakah doa-doa kita sudah disertai dengan tindakan yang benar? Apakah doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang benar? Karena doa yang benar itu saudara, bukan sekedar permohonan, bukan sekedar kita sujud dan memohon di hadapan Tuhan, tapi doa itu sebenarnya adalah seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh perjalanan kehidupan kita itu mendukung doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, saudara mengerti doa yang bagaimana yang seharusnya saudara naikkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian saudara juga akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan setelah saudara menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara, ke depan saudara akan bersaksi ketika saudara mendapat jawaban daripada Tuhan. Silakan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara, saudara tuliskan di kolom komentar di video-video channel ini saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bahkan saudara, kalau selama ini saudara sudah melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, dan kemudian saudara sudah mengalami jawaban doa dari Tuhan, silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian-kesaksian saudara, karena itu akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar
bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah Mazmur pasal yang ke-7, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif. Artinya kita akan mencari apa maksud firman Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau Dia nyatakan melalui teks firman Tuhan ini, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan dapat memahaminya dengan gampang. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang penggaliannya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini mengungkapkan bahwa dia sedang ada diperlakukan tidak adil. Dia sedang ada dalam penindasan. Dan di dalam penindasan yang dia alami itu, saudara, dia datang berseru, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kalau kita melihat, saudara, di dalam mazmur ini, maka Tuhan menyatakan keadilannya di dalam kehidupan Daud.
Tuhan mewujudkan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Tuhan menyatakan bahwa Dia menjawab seruan Daud dan Dia menyatakan keadilannya dalam kehidupan dan pergumulan Daud ketika diperlakukan dia tidak adil, ketika dia ditindas. Itu yang dia ungkapkan di ayat 18, bahwa dia bersyukur atas keadilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Artinya saudara, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjawab doa dan seruan Daud ketika dia ada dalam situasi ketidakadilan, ketika dia ada dalam situasi penindasan. Saudara, saat ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Apa yang menjadi pergumulan doa saudara? Apa yang menjadi beban berat yang menindih kehidupan saudara? Dalam semua yang kita alami saudara, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah datang berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketahuilah, sekali lagi saya menegaskan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang menjawab doa anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita, saudara. Tetapi saat ini, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana. Apa yang disertakan Daud kepada doa-doanya, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan membela Daud, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi seruan Daud. Selain berdoa, apa yang dia sertakan kepada doa-doanya? Karena sekali lagi juga saudara, bahwa doa itu bukan sekedar ucapan. Doa itu bukan berarti saudara bersujud lalu kemudian saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, lakukan ini, begini, begitu dan sebagainya. Ya, itulah memang doa. Tetapi doa itu sebenarnya bukan hanya waktu saudara sujud dan kemudian memohon di hadapan Tuhan. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu bagian dari doa. Seluruh kehidupan kita bagian dari doa-doa kita. Nah itu sebabnya saudara, tidak cukup kita hanya datang sujud, berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan di luar dari itu cara kehidupan kita tidak mendukung doa-doa kita. Nah itu sebabnya apa yang harus kita sertakan kepada doa-doa kita, sehingga doa kita itu menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami jawaban doa. Dan kalau hari ini, malam hari ini kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian kita praktekkan prinsip firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita akan mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama saudara, kalau kita melihat ada beberapa kali Daud menaikkan doa-doanya. Ada berapa bentuk seruan yang dinaikkan oleh Daud. Misalnya yang pertama di ayat 1-3. Dia berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan." Jadi pada waktu itu Daud memohon kepada Tuhan tentang situasi yang dia alami. Dia menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia dari kejaran orang-orang yang hendak menindas dia. Lalu kemudian saudara, selain dia menaikkan doa, selain dia menaikkan seruan-seruannya kepada Tuhan, mulai ayat 4 perhatikan apa yang dikatakan Daud. "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini." Jadi ada yang dia tegaskan bahwa jika aku berbuat ini, yang dimaksudkan adalah jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku,
atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Artinya saudara, bahwa ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, Daud menegaskan bahwa dia hidup jujur. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dia hidup juga tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan dia juga hidup tidak merugikan orang lain. Sampai dia berkata, kalau hal-hal itu ada pada dirinya, biarlah musuh yang mengalahkan bahkan menginjak-injak dia, biarlah kemuliaannya ditaruh di dalam debu. Artinya dia direndahkan serendah-rendahnya. Artinya saudara, Daud menjamin bahwa dia hidup benar, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan dia tidak merugikan orang lain. Jadi masalah yang dia alami, di mana ada orang yang berniat jahat kepada dia, ada orang yang mau mencelakakan dia, itu sama sekali alasannya bukan pada Daud. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Orang lain mungkin marah kepada saudara, orang lain mungkin memusuhi saudara. Dan bisa saja itu karena kesalahan saudara sendiri. Karena saudara menyakiti hatinya, saudara merugikan dia. Wajar dia marah dan akhirnya memusuhi saudara. Tetapi Daud, dia berkata, Tuhan, lihatlah, tidak ada kecurangan di tanganku. Aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak merugikan orang lain. Kalau itu terjadi Tuhan, biarlah musuh menginjak-injak aku dan kemuliaanku ditaruh di dalam debu. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini saudara, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya membela Daud. Karena Daud ini selain berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Dia juga menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup yang menjadi saksi sebenarnya, menjadi terang bagi orang lain. Karena dia tidak merugikan orang lain, dia tidak berlaku curang kepada orang lain. Dia tidak melakukan kejahatan bagi orang lain. Memang ada saja orang yang berniat jahat kepada dia padahal dia sudah berbuat baik. Ya, dalam kehidupan ini saudara, ada berbagai macam manusia. Saya mengalami di dalam kehidupan saya. Saya berbuat baik tapi perbuatan baik saya malah kadang-kadang jadi bumerang. Saya menolong orang tapi akhirnya sama seperti hewan yang dilepaskan. Ketika dia terjerat, waktu kita melepaskan dia mau menerkam kita malah. Padahal kita berniat baik. Kenapa? Karena memang di dunia ini sudah terlalu negatif manusia hidup. Orang-orang sudah terlalu egois hidup. Ketika dia ditolong, akhirnya kalau masih bisa kita dimanfaatin, kita juga akan dimanfaatkan. Padahal kita sudah berbuat baik dan menolong dia. Itu yang terjadi di dunia ini. Daud juga berkata bahwa tidak ada kecurangan kulakukan, tidak ada aku merugikan oleh orang lain, tidak ada Tuhan. Tak ada alasan untuk orang lain benci kepada aku, tak ada alasan untuk orang lain memusuhi aku. Adakah hari ini saudara mengalami yang demikian saudara? Tidak ada alasan orang membenci saudara, tapi saudara dibenci. Tidak ada alasan saudara dimusuhi, tapi saudara dimusuhi. Mungkin itu yang saudara alami hari ini, sama seperti juga yang dialami oleh Daud. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana sehingga Tuhan menyatakan keadilannya bagi Daud. Karena Daud ini selain dia berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Jadi doanya disertai dengan hidup yang benar. Sehingga akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Daud. Hari ini kalau saudara rindu doa saudara dijawab, maka berdoalah. Dan selain berdoa, yang juga merupakan bagian dari doa kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita dengan benar, yakinlah Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat semuanya. Sekalipun hari ini saudara tertindas, sekalipun hari ini saudara diperlakukan tidak adil,
Sekalipun hari ini saudara dirugikan, padahal mungkin saudara sudah berbuat baik kepada orang, saudara sudah menolong mereka, tapi saudara dirugikan. Dengar saudara, naikkan saja doamu di hadapan Tuhan, dan kemudian jalani hidupmu dengan benar, maka Tuhan yang adil yang melihat semuanya itu akan bertindak. Dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dan dia Allah yang adil. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan tindakannya, dia akan menyatakan kuasanya saudara. Dia akan bertindak. Ketika saudara berdoa dan saudara sertai doa saudara dengan kehidupan benar, dia Allah yang adil yang akan membela saudara. Dia Allah yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Itu sebabnya, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, dan mungkin hari ini orang juga berlaku tidak baik kepada saudara, dengar, naikkan saja doa saudara kepada Tuhan dan jalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Saudara, kita tidak pernah memusuhi orang, kita tidak perlu memusuhi orang. Karena kalau kita membenci orang, kita sendiri yang rugi. Kalau orang lain berlaku tidak adil kepada kita, sekali lagi biarkan Tuhan yang bertindak. Saya sudah melihat saudara, orang-orang yang menyakiti hatiku, dan ketika dia melukai dan menyakiti hatiku, aku serahkan kepada Tuhan dan akhirnya hatiku lega, kebencian itu sirna sama sekali. Bahkan aku mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik. Akhirnya aku melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan keadilannya. Bahkan orang-orang yang berlaku demikian akhirnya menunjukkan dan membuktikan bahwa aku ada di pihak yang benar dan mereka salah, dan akhirnya mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat, seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan. Kenapa saudara? Karena keluarganya mengalami situasi yang sulit, mengalami pencobaan, ada penyakit di sana, dan kemudian akhirnya suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, keluarga ikut mencari keuntungan. Apa yang ditinggalkan oleh suaminya berusaha direbut oleh keluarga. Bayangkan saudara, dia kehilangan suami dengan anak-anak yang kecil, itu saja sudah sangat menyakitkan. Itu saja sudah sangat menyedihkan. Tetapi kemudian keluarga berusaha untuk mendapatkan, mengambil apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga ibu ini seringkali datang bercerita dengan menangis. Lalu kami seringkali berdoa bersama. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat ibu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan berkatnya bagi ibu ini, sedangkan orang-orang yang merebutnya tadi, hari ini ada yang sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, ada yang sudah mati. Saya selalu mengajarkan kepada ibu ini, jangan pernah membenci, karena kalau kita benci kita yang rugi. Biarkan saja, dan Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Dan benar saja saudara, Tuhan menyatakan keadilannya. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, dengar, Tuhan sanggup membela saudara. Naikkan saja doa saudara, dan kemudian jalani hidup saudara dengan benar, dan Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua saudara, mulai ayat yang ke-7, Daud kembali menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Daud menaikkan doa-doanya. Kembali saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dia memohon supaya Allah bangkit membela dia, supaya Allah membela dia dari kejahatan orang-orang fasik. Ayat 10 dia berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Dia memohon pembelaan Tuhan atas hidupnya yang berjuang hidup benar, sedangkan orang fasik selalu berusaha untuk melakukan kejahatan.
Dan setelah dia menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, saudara, mulai ayat 11, dia berkata, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat." Kemudian saudara, selain dia berdoa, dia juga berlindung kepada Tuhan. Sehingga dia sebut, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan aku." Yang kedua, sekali lagi, bukan hanya menaikkan doa-doa. Kalau kita lihat saudara, doa-doanya dinaikkan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi bukan sekadar doa yang dinaikkan, tapi kemudian dia juga menyatakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat keadilan Tuhan, saudara, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, selain kita berdoa, berlindunglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia Allah yang akan melindungi, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk melindungi kita. Terkadang saudara, kita mau membantu Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan terlalu terlambat. Kita merasa bahwa Tuhan belum berbuat apa-apa. Tapi dengar saudara, apapun situasi yang kita alami, sekali lagi Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menyatakan keadilannya bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kata-kata doa, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, jadikan Tuhan itu perisai. Itulah yang dikatakan oleh Daud ayat 11, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Dia jadikan Tuhan pelindung dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia serahkan juga hidupnya kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang berdoa, saudara. Setiap hari mungkin dia berdoa, tapi sebenarnya dia tidak pernah berserah kepada Tuhan. Sebenarnya dia tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sedangkan doa yang benar dan doa yang dijawab, di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya, adalah doa yang disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini perhatikan doa saudara. Apakah doa saudara sekedar ucapan? Ataukah doa saudara terbukti dalam perjalanan kehidupan saudara? Sehari-hari saudara berlindung dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu bukan sekedar waktu kita sujud dan menaikkan doa-doa kita, tetapi perjalanan hidup kita itu bagian dari doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, setelah dia menaikkan doanya, lalu kemudian dia buktikan bahwa dia hidup benar. Lalu dia naikkan lagi doanya, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu kemudian ayat 11 mulai dia nyatakan penyerahannya kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dia lakukan saudara? Ayat 17 mulai. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi sekali lagi saudara, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membela dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 18. "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, dia sertakan doanya dengan ucapan syukur. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang hari-hari ini tidak tahu bersyukur saudara, dan lupa untuk bersyukur. Masih ingat saya pernah membahas tentang 10 orang kusta saudara? Ketika mereka datang kepada Yesus, berapa orang, dan Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri
kepada imam-imam sesuai dengan perintah Taurat. Dan di tengah jalan mereka sembuh, semuanya sembuh, 10-nya sembuh. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus sambil memuji, sambil bersyukur? 1 orang. Jadi saudara, 90% tidak tahu bersyukur. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur? Apakah kita orang-orang yang mengerti bersyukur? Saudara, doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan rasa syukur. Saudara lihat ketika 1 orang kusta itu kembali kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya dia mengalami kesembuhan dari kustanya, itu mujizat yang dahsyat. Tetapi dibandingkan dengan keselamatan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dan bagaimana sehingga dia mengalami keselamatan? Karena dia tahu bersyukur. Dia datang dan kembali bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Seharusnya kita isi hidup kita dengan bersyukur. Terlebih lagi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, seharusnya kita berlimpah dengan syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini diajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang benar itu doa yang seperti apa? Doa yang benar itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi disertai juga dengan cara hidup benar. Karena cara hidup kita sehari-hari itu bagian dari doa. Jadi berdoalah, hiduplah benar. Maka Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi saudara. Lalu kemudian mulai ayat 7, Daud menaikkan kembali doa-doanya di hadapan Tuhan. Dan kemudian ayat 11 dia berkata bahwa perisainya adalah Tuhan. Dia berseru supaya Tuhan melindungi dia dari niat-niat orang jahat. Lalu kemudian ayat 11 dia berlindung kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, keadilannya untuk membela Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Doa yang benar yang kedua yang harus kita lakukan adalah naikkan doa di hadapan Tuhan. Serukan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berlindung kepada Tuhan. Maka dengan demikian doa permohonan kita tadi menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, kita sudah belajar bahwa kalau kita menerima jawaban doa, kita harus belajar bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita akan menerima mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, dan saudara raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersyukur dan berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa doa yang benar yang harus kami panjatkan di hadapan Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar, adalah doa yang disertai dengan penyerahan di hadapan Tuhan, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini. Kami mau menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan kehidupan benar, doa yang disertai dengan penyerahan kepadamu, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Itu yang kami akan lakukan di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli.
Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu. Allah mengasihi engkau. Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa.
Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu, angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus,
Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu, pulihkan keluarga anak-anak-Mu, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka. Tuhan hiburkan hati yang berduka. Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah. Pulihkan, teguhkan,
Kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan
Kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan Presiden kami. Tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia. Keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja,
untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hambamu, pakai hamba-hambamu, urapi hamba-hambamu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gerejamu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.